Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam pagi saat ini. Dan saya akan awali dengan satu pujian pada Tuhan. Ku tahu dapat lihat aku ya baik, ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Dari cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik, yang baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, yang baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik bagiku, yang baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang melangkah sudah pelihara kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan berkati firman yang kami sampaikan. Urapi hamba-Mu, berkati semua jemaat yang mengikuti acara ini, baik jemaat dari pusaka negara, umat di mana mereka berada. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan yang selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan pagi hari ini 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Firman Allah saya akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Allah berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ada berapa poin yang kita bisa lihat dalam ayat ini, di mana firman Allah, Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Tesalonika ketika itu. Nah, dikatakan bahwa di awal dengan kalimat semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ada kerinduan daripada Paulus untuk setiap anak Tuhan. Kalau ditujukan kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika pada saat anak Tuhan di Tesalonika pada zaman itu, dan ini juga merupakan satu contoh buat kita anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Perhatikan firman Allah, semoga Allah damai sejahtera. Jadi firman Allah
menasihati jemaat ketika itu supaya Allah yang menjadi damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Allah itu menguduskan kita seluruhnya supaya kita berkenan kepadanya. Luar biasa. Tuhan sendiri mengatakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Karena memang kekudusan itu adalah milik Allah. Dan Allah mau supaya setiap anak-anak Tuhan hidup sesuai dengan keinginan Allah. Termasuk agar supaya anak-anak Tuhan itu, siapapun dia, supaya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena betapa pentingnya bicara tentang kekudusan, bicara tentang kesucian ini. Karena firman Allah juga mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi jangan kita harapkan kita bisa melihat Allah kalau kehidupan kita di luar dari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang artinya kita tidak memperhatikan kekudusan. Kita bersyukur karena kita sudah dikuduskan. Kapan? Pada saat kita datang kepada Tuhan. Dan harus kita perhatikan harus supaya kekudusan itu harus dipelihara. Kita sudah dikuduskan. Kita orang berdosa. Kita orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita dikuduskan. Kita diampuni dosa kita. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau buat kita supaya tetap menjaga kekudusan itu. Haleluya. Apalagi menghadapi keadaan akhir zaman ini. Kita perhatikan sungguh-sungguh karena kehidupan ini kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, bisa saja hidup ini yang sudah dikuduskan oleh kebenaran firman Allah, oleh pengorbanan Yesus, bisa kembali tercemar oleh keadaan-keadaan dunia ini. Dan akhirnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai kita tidak memperhatikan kekudusan. Tetaplah perhatikan kekudusan itu, karena itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Sudah menguduskan kita, agar kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Kita sudah dikuduskan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kita perhatikan pengorbanan itu untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Jagalah hidup kita ini supaya benar-benar layak di hadapan Tuhan. Jagalah kekudusan ini. Iblis mau supaya hidup kita cemar. Iblis mau supaya hidup ini tetap kotor. Tetapi firman Allah ingatkan kita pagi hari ini bahwa kita telah dikuduskan. Dan Rasul Paulus tekankan, semoga Allah damai sejahtera. Jadi satu kerinduan yang luar biasa agar supaya kita dikuduskan seluruhnya, kehidupan keseluruhan ini agar kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Memang tidak mudah, tidak gampang hal ini, tetapi itu yang kita bisa lakukan, pertahankan apabila Roh Kudus itu memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Di tengah kesulitan, betapa beratnya kita menjalankan setiap tuntutan firman Allah, tetapi inilah yang Tuhan tuntut. Di tengah-tengah kesulitan yang semakin berat, mari kita perhatikan hidup kita, bahwa kita sudah dikuduskan oleh pengorbanan Kristus. Semoga, kata firman Allah, Allah damai sejahtera menguduskan seluruhnya. Karena kita masih ada di dunia, tapi Tuhan mau supaya kita kudus seluruhnya. Karena dilanjutkan ayat berkata, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Yang artinya supaya sampai kepada kedatangan Tuhan, kehidupan kita ini kita harus jaga benar-benar supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan kenajisan, kekotoran yang ada. Tetapi firman Allah mau agar kita terpelihara sempurna. Kata firman selanjutnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara.
termasuk terpelihara daripada apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup berkenan pada Tuhan. Kita menjaga kekudusan kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Iblis banyak kali mempengaruhi kita agar supaya kita keluar dari firman Allah, tidak perlu lakukan firman Tuhan, dan itulah cara iblis untuk menghancurkan iman kita, rohani kita kepada Tuhan. Tapi firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita, mari di tengah-tengah situasi yang semakin berat yang kita hadapi, mari kita jaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jaga kekudusan. Minta kekuatan dari Tuhan. Bahkan sering dikatakan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara luar biasa. Tubuh, jiwa, roh kita agar terpelihara sempurna. Ini janji Tuhan yang sangat indah buat kita. Bahwa ada pemeliharaan Allah yang sempurna yang Tuhan janjikan buat kita. Baik tubuh, jiwa, roh kita, hidup kita, baik rohani dan jasmani, agar supaya kita terpelihara sempurna. Terpelihara dari semua masalah. Haleluya. Dari mara bahaya, dari semua ancaman-ancaman yang ada, itu kita masih di dunia. Dan biar kita terpelihara sempurna. Jadi pemeliharaan Allah itu sempurna. Tidak ada yang kurang. Pemeliharaan Allah itu sangat luar biasa, lengkap. Dan itulah janji Allah buat kita. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Kalau sampai pada saat kita ada, karena apa? Itu pemeliharaan Allah. Pemeliharaan yang sempurna. Tuhan pelihara kita. Situasi apapun. Ada janji Tuhan buat kita semua bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dari semua ancaman yang ada. Dari niat-niat orang jahat kita terpelihara. Bahkan setiap kali kita hadapi, ada jaminan firman Allah, dia akan mengadakan apa yang kita perlukan, dan bicara tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Haleluya. Tinggal kita mengimani dalam firman Allah. Puji Tuhan, saya tidak tahu pergumulan saudara pada saat ini, di hari-hari ini. Tetapi yang jelas, di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, jangan kita takut. Ada janji Tuhan. Kita akan terpelihara sempurna sesuai dengan firman Allah. Bahkan terpelihara bukan 1-2 waktu saja. Bukan hanya 1-2 tahun saja. Tetapi kata firman Allah bahwa kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kepada kedatangan Tuhan. Luar biasa. Jadi pemeliharaan Tuhan sampai dia datang kembali. Tuhan berjanji pelihara kita. Dia jaga kita. Dia lindungi kita dari apapun yang kita hadapi. Ada pemeliharaan Allah buat kita semua. Puji Tuhan. Nah, tolong kita sepanjang hari ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Ketika kita dihadapi dengan cobaan-cobaan yang ada, pastikan ada pemeliharaan Allah yang kita akan alami. Supaya lewat apa yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, kita akan lihat ada kebaikan-kebaikan Allah yang Allah nyatakan lewat apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Tetaplah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan. Mereka yang hadapi masalah, tetaplah kuat dalam Tuhan. Jemaat mungkin yang keadaan kesehatan terganggu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan biarkan kita. Ada pemeliharaan Allah yang luar biasa buat kita. Dia perhatikan keberadaan kita, kesusahan kita hari-hari ini. Dan dia akan memelihara kita. Menjaga kita. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita kemenangan. Dan dibicarakan pemeliharaan Allah. Haleluya. Kita ada sampai sekarang kita dipelihara Tuhan. Amin. Kita ada karena kekuatan dari Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, Tuhan tidak pernah biarkan. Tetapi ada pemeliharaan Allah yang sempurna untuk dia jadikan buat kita semua anak Tuhan. Puji Tuhan, dan berkat kita semua, dan berkat kita sepanjang hari ini. Kita berdoa firman Tuhan. Maka di sorga terima kasih Engkau baik.
Kami telah mendengarkan Tuhan pagi pada saat ini. Meteraikan firman dalam hati kami, agar kami meyakini dan mengimani firman Allah bahwa Tuhan tetap pelihara kami. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan situasi apapun, kami percaya janji Tuhan. Tuhan pelihara kami dengan sempurna selama di dunia ini. Bahkan sampai Ibu datang kembali, ada janji Tuhan, Tuhan pelihara kami. Haleluya. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Engkau rawat mereka semua Tuhan. Ulurkan tanganmu, jamah jemaat yang sakit dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Tuhan nyatakan kepada mereka semua, agar mereka boleh melihat jamahan dan merasakan jamahan tangan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu menjadi bagian mereka. Mereka alami dalam kehidupan ini. Puji Tuhan yang lemah kuatkan Tuhan. Haleluya. Ada berbagai macam persoalan, macam-macam kesulitan dihadapi oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Kami percaya kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuasaan Roh Kudus tetap menolongi anak-anak Tuhan umatmu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran kehidupan-Mu. Berkati makhluk panjang hari ini Tuhan, lindungi mereka semua. Terima kasih yang kekurangan Tuhan memberkati, demikian yang tersebut jalan Tuhan berjalan, dan kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan buat jemaat yang hari ulang tahun hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kami berdoa lewat semua jemaat satu persatu, kuatkan mereka semua, teguhkan iman mereka. Sekali lagi yang sakit, baik di rumah masing-masing, ada yang di rumah sakit, penyakit apapun yang mereka alami, yang menimpa mereka, saya percaya Tuhan berkuasa untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka. Penyakit model apapun, saya percaya Tuhan berkuasa memberikan mereka kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih karena saya percaya firman Allah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Demikian kami hamba sekeluarga. Tuhan tolong kami sepanjang hari, pelihara kami, jaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden lampunya sudah diharap setiap hari. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kita doakan dan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.